Cerita Alkitab tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Di dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 sampai 50. Alkitab mengatakan, Korah bin Jihar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat ini adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka, meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan." Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Setelah itu Musa berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya." Musa juga bertanya kepada mereka mengapa mereka tidak mempercayai Tuhan, karena sudah sekian banyak perbuatan dan keajaiban yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka juga ragu apakah benar Allah menyuruh Musa untuk membawa umat Allah keluar dari Mesir. Lalu sangat marahlah Musa dan ia berkata kepada Tuhan, "Janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka." Lalu berkatalah Musa kepada Korah, "Engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan dan mereka dan Harun pada esok hari. Kamu juga masing-masing membawa perbaraannya, membubuk ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraan di kehadapan Tuhan. 250 perbaraan juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraan." Maka masing-masing mereka membawa seperti apa yang diperintahkan oleh Musa. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu Musa sujud berdoa memohon kepada Tuhan, jangan menghancurkan orang yang tidak bersalah. Lalu Allah menyuruh umatnya menjauhi tempat kemah Korah, Datan, dan Abiram. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram lalu berdiri di depan pintu kemah mereka masing-masing dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami apa yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah menganggarkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah
yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutup mereka sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel di sekeliling mereka berlarian mendengar teriakan mereka, sebab kata mereka, jangan-jangan bumi menelan kita juga. Lalu keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Maka Musa menyuruh Imam Eliezer untuk membuang perbaraan-perbaraan orang najis itu. Keesok harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu Allah berkata kepada Musa dan Harun, pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, ambillah perbaraan, bubulah api ke dalamnya dan ke atas mezbah, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai. Maka larilah Harun ke tengah-tengah umat itu dan melakukan seperti apa yang dikatakan Musa. Ketika ia berdiri antara orang mati dan orang-orang hidup, berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Melalui cerita pemberontakan Korah, Datan dan Abiram menjadi peringatan bagi kita bahwa kita harus rendah hati, tunduk kepada Tuhan, dan hati-hati dalam bersikap terhadap pemimpin yang diurapi Allah.